Jadi untuk fungsi pokok yang sama ini ada 4 yang harus kita selesaikan. Jadi menyelesaikan satu soal sama saja dengan menyelesaikan 4 soal. Halo sahabat Mathnet, selamat datang kembali di Mathnet Channel bersama Pak D dalam tutorial pembelajaran matematika. Kali ini kita masih belajar matematika minat untuk kelas 10. Materi kita kali ini adalah tentang fungsi eksponen. Ada 4 video yang disediakan untuk fungsi eksponen. Yang pertama adalah grafik fungsi eksponen. Video yang kedua adalah persamaan eksponen. Video yang ketiga adalah persamaan eksponen lanjutan. Yang terakhir adalah sketsa grafik fungsi eksponen. Nah, kali ini kita akan pelajari lebih dalam tentang persamaan eksponen lanjutan. Sahabat Mathnet, persamaan eksponen lanjutan adalah kelanjutan dari persamaan eksponen yang lalu pada video sebelumnya yang telah kita pelajari. Di sini akan kita pelajari lebih dalam tentang eksponen. Variasi-variasinya lebih banyak dan lebih dalam. Marilah langsung saja kita menuju ke bentuk yang pertama. Bentuk pertama adalah fungsi pokok sama. Maksudnya adalah Hx ini adalah fungsi pokok ya. Fx dan Gx adalah fungsi pangkat. Jadi Hx fungsi pokok, Fx dan Gx adalah fungsi pangkat. Nah, untuk menyelesaikannya ini harus kita selesaikan dengan 4 cara. 4 cara ini harus semuanya beririsan, harus memenuhi. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Jadi, kalau fungsi pokoknya sama, maka pangkatnya harus sama. Ya. Kemudian, yang kedua, fungsi pokok sama dengan 1, tanpa syarat. Yang ketiga, fungsi pokok sama dengan 0. Ada syaratnya, yaitu fungsi pangkat harus positif. Fungsi pangkat harus positif. Sedang kalau fungsi pokoknya negatif 1, syaratnya adalah Fx dan Gx kedua-duanya genap atau keduanya ganjil. Ini syaratnya ya, genap ganjil karena pangkat negatif 1 ya. Jadi untuk fungsi pokok yang sama ini ada 4 yang harus kita selesaikan. Jadi menyelesaikan satu soal sama saja dengan menyelesaikan 4 soal. Kita langsung praktek pada kasus. Kasus pertama, tentukan digunakan penyelesaian persamaan berikut ini. Lihat ini, kita identifikasi fungsi pokoknya adalah Hx, fungsi pangkatnya adalah Fx dan Gx gitu ya. Baik, sekarang yang pertama, berarti fungsi pangkatnya sama ya. Fx sama dengan Gx, berarti x kuadrat min 5 sama dengan 2x plus 3. Lalu disederhanakan, dipindahkan ke kiri semua, yang kanan jadi 0. Kemudian difaktorkan ya. Ini tentu kalian atau sahabat semuanya pasti paham tentang memfaktorkan ya. Oke, jadi untuk x min 4 sama dengan 0 maka x-nya 4. Untuk x plus 2 sama dengan 0 maka x-nya min 2. Tanpa syarat. Yang kedua, Hx-nya 1 ya, pokoknya 1. Ini juga tanpa syarat. Pokoknya mana? Ya ini x min 6. Ya, x min 6 1 berarti x-nya 7. Kemudian yang ketiga itu fungsi pokoknya sama dengan 0. Ya, gampang ya, x sama dengan 6. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah F6, jadi hasilnya ke 6 toh ya. F6 dan G6 itu harus positif ya. Ini ternyata positif, berarti masuk ya. Yang keempat sekarang
Yang keempat adalah pokoknya min 1 ketemu 5 ya. X-nya 5. Syaratnya adalah F5 setelah dihitung ketemu 20 ya, genap. G5 ini 10 tapi ganjil. Nah, ini karena ada genap dan ganjil maka 5 tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 1 2 3 4 ya. Ini ada 4 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 4, 6 dan 7. Jadi mudah ya. Berikutnya bentuk yang kedua, fungsi pangkat sama. Ya, jadi pangkatnya itu sama. Jadi kita identifikasi fungsi pokoknya itu yang mana. Ini fx dan hx. Fungsi pangkatnya adalah gx. Nah, ada 2 kok ya. Tadi 4, sekarang cuma 2. Yaitu fx sama dengan hx, berarti fungsi pokoknya sama ya. Kemudian yang kedua, pokoknya fungsi pangkatnya 0. Syaratnya, ini ada syaratnya ya. Jadi fx-nya tidak 0 dan hx-nya juga tidak 0. Itu kalau pangkatnya 0 maka fungsi pokoknya tidak 0. Langsung ke TKP. Kasus yang kedua, ini ya, kita identifikasi fungsi pokoknya adalah fx x plus 1 ya, hx 2x min 3, dan fungsi pangkatnya adalah gx x kuadrat min 3x. Baiklah, untuk yang pertama fx sama dengan hx, jadi fungsi pokok sama ya. Berarti x plus 1 sama dengan 2x min 3. Kita sederhanakan, ini mudah sekali ya, sehingga ketemu x sama dengan 4 tanpa syarat. Yang kedua, gx-nya 0. X kuadrat min 3x sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x kali x min 3 sama dengan 0, sehingga ketemu x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Nah, ini harus ada syarat. Syaratnya adalah kita cari F0 dan H0 ya. Jadi F0 dan H0. F0-nya 0 tambah 1 berarti tidak 0. H0-nya ini 0 min 3 tidak 0 juga, berarti 0 masuk ya. Berikutnya F3. 3 tambah 1 tidak 0. H3 2 kali 3 min 3 juga tidak 0, berarti 3 juga masuk. Sehingga HP-nya adalah 0, 3, dan 4. Ya, ini mudah ini untuk kasus yang kedua. Oke, lanjut. Bentuk yang ketiga, fungsi pangkat fungsi. Maksudnya adalah fx pangkat gx sama dengan 1. Fungsi pokoknya fx, fungsi pangkatnya gx. Ada 3 yang harus kita selesaikan. Untuk fx sama dengan 1, ini tanpa syarat. Fx sama dengan min 1, itu syaratnya adalah gx-nya harus genap. Ya. Untuk gx sama dengan 0, ini pangkat 0, maka syaratnya adalah fx-nya tidak 0. Ya. Gx-nya boleh 0, fx-nya tidak boleh 0. Kemudian kita langsung ke TKP. Nah, bentuk ini kita identifikasi fx-nya 3x min 7 dan pangkatnya gx x kuadrat plus 3x min 4. Nah, yang pertama fx sama dengan 1 ya. Jadi fungsi pokok sama dengan 1. 3x min 7 sama dengan 1, 3x sama dengan 8, maka x-nya 8/3. Kemudian yang kedua, fx sama dengan min 1. 3x min 7 min 1 berarti 3x sama dengan 6, x-nya 2. Ini harus ada syaratnya, di mana G2 adalah 2 kuadrat plus 3 kali 2 min 4 sama dengan 6. Berarti genap, berarti masuk ya. Ya, harus genap. Kemudian yang ketiga, gx-nya 0. Gx-nya x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Difaktorkan, ketemu x sama dengan min 4 atau x sama dengan 1. Syaratnya adalah f min 4 itu
harus tidak 0 ya. Ini setelah kita hitung tidak 0 memang. F1 juga tidak boleh 0. Nah, kalau ini tidak 0 maka memenuhi syarat ya. Sehingga HP-nya sama dengan min 4, 1, 2, dan 8/3 ya. Oke, mudah ini. Nah, itulah sahabat Manet, persamaan eksponen lanjutan. Ada 3 hal yang penting yang kita pahami. Sekarang ada 3 soal yang bisa dikerjakan, sehingga soal ini akan memantapkan pemahaman kita tentang bentuk-bentuk persamaan eksponen lanjutan. Sekian, selamat berproses dan salam sukses.